Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla wa ala dzil asma'il husna was sifatil ula. Wassalatu wassalamu ala afdalil wara sayyidina wa maulana Muhammadin dzil qalbil musaffah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Madad ya sayyidi ya Rasulullah ya Habiballah. Madad ya sayyidil anbiya wal mursalin. Madad ya awliya Allah, madad ya rijal Allah, madad ya masyayikh, madad ya syekh. Dastur ilahi anta maqsudi wa radhakum. Yang dimuliakan para ulama, guru-guru kita yang hadir dalam kesempatan subuh yang mulia ini. Alhamdulillah ada Abang Da Guru Faruk, Guru Wahab, Guru Subhan, dan Guru Chandra dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu diberi Allah kesehatan, kelapangan, keberkahan, sehingga terus dapat menjadi sebab keberkahan bagi kita semua. Karena peran guru dalam umat ini bagaikan perannya seorang rasul, dan memang guru adalah wakil daripada rasul. Kum lil muallimi waffihi tabjilah kadal muallim ayyakuna rasulah. Berdirilah, sambutlah gurumu dan muliakanlah dia, karena hampir-hampir saja guru itu adalah seorang rasul, karena dia memainkan peran menggantikan, meneruskan risalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebagai pewarisnya. Demikian juga kepada orang-orang tua kita yang karena mereka Allah masih turunkan hujan, Allah jagakan bumi, Allah turunkan keberkahan. Bagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula syuyukhun rukka, kalau bukan karena ada orang tua yang taat kepada Allah. Dia sudah tua tapi dia taat kepada Allah, dia tetap ke masjid selagi dia mampu, dia salat, dia berbuat baik. Wa ummahatin rudda, kalau bukan karena ada ibu-ibu yang masih menyusukan anak-anaknya. Wa bahaim rutta, demikian juga karena hewan-hewan yang menyusukan bayi-bayinya. La amsakatis sama, niscaya hujan tidak lagi turun daripada langit. Karena sebab mereka ini ada orang-orang tua kita yang solihin di tempat kita, di kampung kita. Dan orang tua ini sebenarnya kalau dalam istilah dunia Arab, di atas 40 tahun sudah orang tua. Jadi yang merasa sudah 40 tahun ke atas jangan lagi merasa muda, sudah masuk syuyukh ya. Makanya kalau di Mekah orang nampak umur kita sudah di atasan 40, orang akan panggil kita ya syekh, syekh. Jadi banyak syekh ya. Semuanya ada ya. Jadi orang 40 tahun yang taat kepada Allah, yang dari 40 tahun ya mendekatkan diri kepada Allah, 50, 60, 70. Kalau 80 tahun istimewa. Dalam hadis siapa yang sampai umur 40 sampai 80 tahun dia orangnya baik saja, tidak ada masalah. Fallahu yastahi ayyu'adzibahu, Allah malu kalau Allah mesti mengazabnya. Nah, dengan bahasa lain dapat bonus
Yang 80 tahun, kalau ada orang tua kita, minta doa dengan mereka. Jika ada orang yang umur 80 tahunan ke atas itu, karena Allah malu mengadab mereka, termasuk Allah juga malu kalau tidak mengabulkan permintaan mereka, karena dia sudah menjadi orang-orang yang dispesialkan oleh Allah selama kategorinya masih dia tidaklah maksiat. Nah, dia orang yang taat. Tapi kalau 80 tahun sudah bau tanah, tidak ada berubah juga, alhamdulillah ya. Jadi mulai 40 tahun mudah-mudahan Allah ubahkan kita. Kalau sudah 40 tahun ke atas, kata Imam Ali, tak mau berubah juga, man balagha arba'ina sanah, siapa umurnya yang sudah lewat 40 tahun, walam yuslih nafsahu, belum juga memperbaiki dirinya, atau kama qala la yurja khairuhu, tak dapat lagi diharapkan orang itu bisa menjadi lebih baik. Nah, jadi disitulah kita mesti ingat-ingat, dan mudah-mudahan kita semua dan yang hadir dalam kesempatan subuh yang penuh dengan berkah ini mendapatkan tatapan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nazrah, nazrah min Allah, tatapan khusus dari Allah, tatapan kasihnya. Dan ini kita dapatkan tentunya melalui tatapan kekasihnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Karena orang yang berusaha untuk berbuat baik, mendekatkan diri kepada Allah, berusaha ingin mengamalkan sunnah-sunnah nabinya, tentu semoga termasuk di antara orang-orang yang disukai Allah dan Rasulnya dan mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pandangan khusus daripada kekasihnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Yang pada subuh ini kita mengaji azkar, zikir-zikir, doa-doa, adab-adab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hikmah yang dipahami oleh para wali Allah, para aulia Allah, apabila terkait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik tentang dirinya ataupun tentang sunnah-sunnahnya ataupun tentang doa-doanya, itu mengingatkan kita kepada ayah kita yang sesungguhnya, supaya kita balik kepada ayah kita yang sesungguhnya, Abul Arwah, bapak dari seluruh ruhani arwah kita, balik kepada asal kita yang dia adalah manifestasinya Allah, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sangat naif jika ada orang yang bercerita tentang Rasulullah, bercerita tentang sunnah-sunnah Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, tapi hatinya tidak terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jiwanya tidak merindukan Rasulullah, pandangan hatinya tidak melihat Rasulullah, itu bagaikan orang yang tidak ingat lagi dengan ayahnya. Dan ayah sesungguh kita, Abul Arwah, pangkal kita, tidak lain adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Untuk itu kapan kita membaca hadis, kapan mendengarkan Nabi, kapan kita bersalawat, kapan kita berqasidah, dan setiap saat tentu jiwa kita selalu merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk melakukan sesuatu yang dapat menyenangkan hati beliau.
Itulah cita-cita kita. Yang kita inginkan adalah ketika di akhirat Rasulullah membanggakan kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kita akan selalu berusaha setiap kita bertindak, berbicara, bergerak supaya kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap gerak yang kita lakukan mengamalkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kita melihat beliau yang melakukannya, yang setiap saat beliau lakukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata guru kita Maulana Syekh Muhammad Al-Rabbani, apapun yang sedang kita lakukan, berdirinya kita, duduknya kita, belajarnya kita, makannya kita, minumnya kita, berjalannya kita, memandangnya kita, sampai bernapasnya kita sedang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha mengkopi seluruh apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan berusaha merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Yang terutamanya adalah rasa kasih sayang yang ada di hatinya. Yang karena itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendapatkan kelebihan ketika ditanya para sahabat, apa yang membuat Abu Bakar menjadi lebih ya Rasulullah? Beliau menjawab, bukan karena banyak salat, bukan karena banyak puasa, bukan karena banyak zakat dan sebagainya, tetapi karena hatinya damai, disalamatis sudur, wasakhawatin nafs, dan jiwanya dermawan. Jadi rasa itu harus kita upayakan ada di dalam hati kita, yang itulah yang ada yang dapat kita ambil secuil daripada apa yang dirasakan Rasulullah, yang setiap saat tidak lepas daripada bibirnya, ummati, ummati, umatku, umatku. Sampai saat meninggal dunia pun, menjelang meninggal dunia beliau memanggil umatku, umatku, umatku. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kita melanjutkan kajian kita. Kemarin telah kita baca ada orang yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia mengamalkan satu amalan, zikir, doa, praktek yang mengikuti sunnahnya, lalu orang tersebut tertidur, nanti dia menggantikannya pada salat, antara salat subuh dan antara salat zuhur, niatkan menggantikan apa yang pada malamnya telah menjadi amalannya itu. Maka dia dicatat sebagai orang yang seakan-akan tidak meninggalkan amalannya, tetap karena dia melakukannya dan selalu berusaha untuk mengamalkannya. Kita lanjut pada halaman 31.
Faslun fi ahwalin ta'ridu lidzakiri yustahabbu lahu qat'u dzikri bisababiha thumma ya'udu ilaihi ba'da zawaliha. Pasal pada keadaan-keadaan yang ta'rid lidzakir, menjadi penghalang bagi orang yang zikir. Ta'arrad, boleh dibaca begitu. Atau ta'ridu lidzakir. Yang ketika ada halangan tersebut, yustahabbu lahu qat'u dzikir, disunnahkan dia menghentikan zikir dulu. Bisababiha, karena ada sebab-sebab tersebut. Thumma ya'udu ilaihi ba'da zawaliha, kemudian dia kembali lagi melanjutkan zikirnya atau amalnya tersebut setelah yang menjadi sebab dia mesti berhenti sebentar tadi itu sudah lewat. Maka kita mesti mengetahui ada kalanya kegiatan kita hentikan dulu, walaupun kegiatan yang sedang kita lakukan itu kegiatan seperti berzikir atau membaca Quran yang baik, tetapi ketika ada sesuatu hal yang lain kita disunnahkan berhenti dulu, setelahnya baru kemudian lakukan kembali. Minha, diantaranya adalah idza sallama alaihi, apabila seseorang memberi salam kepadanya, wa radda salam, maka dia wajib menjawab salam dulu. Thumma 'ada ila dzikri, kemudian balik lagi melanjutkan zikir. Ini. Makanya kita lihat-lihat juga lah kapan kita nak memberi salam itu kan bagus. Tapi ada satu posisi, misalnya orang lagi asyik berzikir. Sebab macam mana pun kalau sudah kita ucapkan salam, maka yang mendengar secara langsung wajib menjawab. Sedang asik, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba ada yang assalamualaikum. Paksalah berhenti sebentar. Waalaikumsalam. Lanjut lagi. Cuman kan konsentrasi sudah berubah. Artinya, macam kita lagi pengajian, ucapkan salam dengan yang terdekat saja. Assalamualaikum, yang dekat kita duduk. Ya usah semuanya. Assalamualaikum. Sedang pengajian tu nanti terstop dulu. Salam. Sudahlah assalamualaikum, disalamanya pula semua orang. Awak datang terlambat. Orang lagi pengajian. Ataupun lagi ceramah, lagi berdoa, lagi baca Yasin. Lepasan nanti kapan orang lagi baca Yasin, nyambung lagi. Kadang-kadang sedang kita berdoa pun, tentang memimpin doa, sempat juga masih nak nyalami. Ambil dulu. Nah, meskipun itu bagus, mau tidak mau yang kalau disentil ataupun assalamualaikum ataupun diginikan orang wajib jawab. Jangan pula gitu ada orang nyolek-nyolek nak salam. Dah ada mau jawablah, salamlah dulu, kan itu jadi wajib. Cuman bagi orang yang kemudian tahu, tengok-tengoklah adabnya. Cukup misalnya orang terdekat dia. Kecuali nanti sebenarnya kalau khutbah Jumat ada satu bab yang agak jarang kita amalkan, kalau itu boleh khatib. Nah, khatib dalam fikih Syafi'iyah sebab siogianya datang paling lambat sunnahnya. Jadi pas dia masuk ke masjid dia mengucapkan assalamualaikum. Itu boleh dia suara keras. Cuman di Jambi sempat khatib paling lambat, bingung dia pengurus masjid. Makanya kalau ada tempat khusus bagus itu ya. Khatib bisa sudah ada di tempat, pas nak perlu cuman keluar khatib itu supaya dia sambil melihat keadaan jamaah, artinya bentar lain. Wa kadza idza atasa 'indahu 'atis, demikian pula jika ada orang yang di dekatnya, di sampingnya, di sisinya bersin lalu mengucapkan alhamdulillah,
Orang bersin tu mengucapkan alhamdulillah, kita sedang berzikir. Hentikan zikir dulu karena menjawabnya menjadi wajib. Maksudnya syammatahu, lalu mengucapkan yarhamukallah. Kemarin ada satu pembahasan antara wajib dengan sunnah, ya. Jadi kalau ada orang bersin di dekat kita, dia nyebut alhamdulillah. Tapi kalau ambil pendapat yang tegas, kalau dia ada nyebut alhamdulillah, tidak ada wajib ya kita nyebut yarhamukallah. Jadi kalau dia bilang alhamdulillah, maka kita jawab yarhamukallah. Oh yarhamukallah. Tsumma 'ada ila dzikri, kemudian kembali melanjutkan untuk berzikir. Wa kadza idza sami'al khatiba, demikian pula waktu kita berzikir mendengar khutbah, maka hentikan dulu berzikir. Wa kadza idza sami'al muazzin, demikian juga tatkala kita mendengar muazzin, ajabahu, maka jawab dulu muazzin fi kalimatil azan, setiap kalimat-kalimat azannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nanti kita akan ada satu pembahasan yang saya pahami, kalau azan ataupun qamat ataupun zikir Allahu akbar, Allahu akbar, itu jangan diwasal Allahu akbar, Allahu akbar, walaupun boleh, tidak apa-apa. Karena dalam fikih ada beda dengan tajwid dalam bab ini. Dalam fikih sunnah ra-nya dimatikan, Allahu akbar, Allahu akbar, dibanding dengan Allahu akbar, Allahu akbar, walaupun dua-duanya boleh. Nanti kita mungkin akan kita carikan bab khusus atau dalil-dalilnya, karena masih banyak juga yang tidak ada masalah sih sebenarnya, silahkan, oke, betul, sudah. Tapi kalau kita ikut pendapat yang ini, insyaAllah lebih afdal, ya, lebih afdal. Wa kadza idza sami'a al-khatib wa kadza idza sami'a al-mu'adhdhin ajabahu fi kalimatil adzan wal iqamah, demikian juga iqamah. Tsumma 'ada ila dzikr, lalu balik lagi ke zikir setelah selesai. Apa yang menjadi sebab kita mesti menghentikan dulu zikir kita itu, ya. Wa kadza idza ra'a munkaran, demikian pula apabila melihat suatu kemungkaran, azalahu, yang dia mampu untuk menghilangkannya, au ma'rufan, atau sesuatu kebaikan, arsyada ilaih, yang dia mesti menunjukkannya saat itu. Sunnah berhenti dulu berzikir. Misalnya, bahkan ada yang bisa wajib. Mungkar ini kan baik perbuatan yang mungkar ataupun yang dimaksud adalah yang membahayakan. Sedang zikir, nengok anak kecil nak masuk ke dalam lubang, mana didulukan? Tentu kita menolong anak kecil yang nak masuk ke lubang. Tapi kalau kita sampai makam tertentu sambil berzikir sambil bergerak, hebat, ya. Nengok orang tua buta nak nyeberang jalan, awak lagi duduk berzikir, hentikan zikir, tolong orang itu dulu. Kalau dapat sambil berzikir, dapat lagi tentunya. Ataupun kemungkaran, macam Pak Ibnu bisa nih, yang sifatnya pakai sistem kekuasaan, ya. Ada orang minum bir, kelompok pemuda, awak lagi berzikir nih, melihat dia, berarti kan zikir, tegur, hentikan kemungkaran tersebut. Ataupun yang ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Misalnya kita lagi berzikir, ada orang yang di masjid nih, di masjid kita lagi berzikir, ada orang yang ngomong soal dunia nih, soal dunia dalam masjid, awak lagi berzikir,
Lalu kita bilang, elok zikir daripada bercakap, ngajak kepada kebaikan. Apa ni? Ini yang paling banyak ni kejadiannya, mohon maaf, di masjid-masjid. Orang yang ahli bercakap ni, kalau bercakapnya itu bermanfaat, tak ada masalah lah. Ahli bercakap tak ada keruan, tak pernah berhenti-berhenti. Dalam orang sedang wirid dia bercakap, guru sedang menyampaikan pengajian dia bercerita, macam tak ada lagi orang lain dia buatnya. Iyalah, tak peduli. Ada satu masjid yang sudah dalam pengajian tu disentil, siapa yang bercakap-cakap saat ada pengajian tak mau dengarkan ini. Rupanya tak peduli dia, tetap juga tak punya dia. Nah, itu kalau ada yang sampingnya mestinya negur tuh, nyetopkan kemungkaran ataupun ngajak dia supaya dengarkan. Kecuali khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat kan ada larangan, bilang diam pun jangan juga. Man qala li akhihi ansit, diam, dengarkan, tetap juga tak ada jadi masalah. Tapi kalau dalam yang biasanya kan namanya kita mengajak kepada yang ma'ruf. Itu sunnah, berhenti dulu zikir, nanti setelahnya baru fokus lagi kita berzikir. Au mustarsyidan, atau melihat ada orang minta petunjuk, minta jelaskan, minta petunjuk yang memang bermanfaat, yang memang darurat, tak bisa ditunda. Ajabahu, orang sedang kita duduk rumah kita, posisinya mungkin kita di depan rumah, kadang berzikir, ada orang minta, di mana rumah Ustadz ini, tunjukkanlah dulu. Di mana rumah Pak RT? Jangan nunjukkan sambil saking marahnya dengan orang, terus saja. Pokoknya sampai mentok itu lah Pak RT. Entah kemana terus sudah ya. Nah dulu mohon maaf, ada kejadian yang diingatkan kawan-kawan. Nah, itu saya pernah kuliah di Jakarta. Katanya Ustaz, kalau Jakarta ini bertanya kita hati-hati dikit, orang jawab tuh, lempeng aja Pak, lempeng, nanti sampai mentok itu. Lempeng itu sampai mana? Sampai numbur. Nah, jawablah betul-betul. Kalau tak tahu, bilang tak tahu. Kalau tahu, tunjukkan yang benar ya. Karena itu hentikan dulu zikir, lalu setelahnya kita kembali. Tapi kalau orang yang sudah menyatu hatinya dengan zikir, itu akan terus hidup. Nah, ini, makanya kita salah satu usaha kita menghidupkan yang bagian dalam kita ini tak pernah berhenti. Inilah yang menjadi salah satu manaqibnya Syekh Khaja Bahauddin An-Naqsyabandi. Maka digelar dengan Naqsyban, terukir lafaz Allah di dalam kalbunya, sehingga ada yang mengatakan, satu riwayat, dia meninggal dunia pas mau dimandikan memang lafaz Allah di jantungnya nih gitu ya, dan lafaz itu hidup. Nah, orangnya dah ada lagi. Satu riwayat itu disebab dikatakan namanya naqsh. Naqsh itu terukir artinya, ban, terikat, karena sudah terpatri di dalam kalbunya zikrul anfas, nafasnya itu sudah zikrullah, berzikir kepada Allah, ingat terus. Jadi walaupun dalam keadaan ini kan imamnya Nabi kita, fi kulli ahyanihi yadhkurullah, jadi walaupun zahirnya ada ke pasar, ada bersama istri, ada dengan masyarakat, ada bercakap-cakap, bergembira, tetapi batin terus bersama Allah. Zahiruhu ma'al haqqi, zahiruhu ma'al khalqi, zahir bersama makhluk, batinuhu ma'al haqqi, batinnya bersama al-haq, bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadza idza ghalabahu an-nu'as, demikian juga jika
sedang zikir tu ngantuk nian, tak kuasa lagi menahan ngantuk, au nahwuhu atau semacamnya. Wa ma ashbaha hadza kulluh, wa ma ashbaha hadza kulluh, ya. Dan apapun yang menyerupai ini seluruhnya. Sambil berzikir. Kalau mengantuk nian tak apalah, bawa tidur nian dulu. Sana sambil berzikir, subhanallah, subhanallah. Kantuk tu tak tahan nian. Diamkan nian. Walaupun kata kawan, khusyuk kawan tu nampaknya. Daripada dia tak ada tahu apa yang dikhawatirkan, berzikir dalam keadaan ngantuk berat, tak tahu apa yang dibaca tu nanti. Solat dalam keadaan ngantuk berat, tak tahu. Asok baca lagi, tidurlah dulu, baru nanti diulang lagi. Inilah yang dapat kita sampaikan pada sebuah hari yang berkah ini. Azamkan kita berusaha minta tolong dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengetahui serta mengamalkan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kecintaan, kerinduan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang berupa bacaan maupun berupa perbuatan, berupa perkataan, berupa sikap zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.